wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazir Ramdhani dari kelas 3C Prodi Pendidikan Agama Islam yang akan mereview jurnal yang sudah saya buat yang berjudul tentang konsep filosofis mengenai wujud perspektif Suhrawardi dalam filsafat iluminasi Isyraqiyah, yang mana abstrak dari jurnal ini yaitu merangkup secara keseluruhan isi jurnal, yang mana problem pertama mengenai wujud secara ontologi memiliki posisi yang pertama sebelum beralih kepada epistem dan aksiolog. Nah, jika kita kaji dari segi historis, mana para filsuf alam hingga postmodern nih, kajian tentang wujud melalui filsafat membuka diskusi baru berbagai tokoh. Nah, di dunia Islam, dialektik permasalahan wujud mencapai puncaknya pada masa Suhrawardi sebagai pendiri mazhab Isyraqiyah atau mazhab iluminasi yang mendasarkan filsafatnya kepada cahaya. Nah, Suhrawardi dalam filsafatnya berhasil melakukan rekonstruksi terhadap beberapa konsep dan pandangan peripatetik mengenai wujud yang dianggapnya tidak tepat. Suhrawardi mengembangkan kritiknya melalui permasalahan wujud dalam dimensi yang luas seperti akal, malaikat, Tuhan, alam, waktu gerak, esensi, dan eksistensi cahaya. Nah, jurnal ini bertujuan untuk membahas wujud dan pandangan Suhrawardi mengenai wujud dan hierarkinya dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu kajian pustaka library. Keywordnya wujud, ontologi, filsafat iluminasi Suhrawardi. Nah, pendahuluan dari segi sejarah, para filsuf pada awal-awal Sokrates itu berdebat secara filosofis tentang wujud atau pembahasan tentang arke, substansi dasar dari alam semesta. Nah, yaitu jika ada para filosof yang mengemukakan bahwasanya dasar atau substansi dari alam semesta ini ada dari air, udara, api, dan lain sebagainya. Nah, selama masa Sokrates kemudian diskusi filsuf tentang arke ini mengubah yang tadinya di makrokosmos sekarang menjadi mikrokosmos mengenai tentang manusia. Nah, tetapi unsur mengenai membahas tentang unsur-unsur non fisik atau metafisik, dalam artian tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Perdebatan akhir bertujuan untuk meruntuhkan prinsip pertama dunia zahir. Kian arke mengantarkan pada substansi alam semesta yang ia sebut prima causa. Nah, kemudian oleh Ibnu Sina disebut wajibul wujud, makhluk yang diperlukan
Studi filsafat masuk lagi ke masalah ontologi dan metafisik. Ontologi adalah cabang filsafat yang menggambarkan sifat tertinggi atau substansi cakupan batasan. Pertanyaan ontologis menunjukkan bahwa sangat fleksibel dan juga universal. Nah, berbeda dengan filosof barat yang menganut aliran empiris, materialis, positif, Subilsam meyakini keberadaan ontologis tidak hanya objek fisik tetapi juga objek metafisik. Nah, hal yang otentik dari filsafat Islam yaitu berakar kuat kepada wahyu Al-Quran sebagai pandangan hidup ideologi umat Islam. Nah, Al-Quran merupakan supremasi wahyu yang mengubah arena para filsuf Islam dalam berfilsafat ini. Oke, selanjutnya. Nah, filsafat iluminasi ini merupakan sintetis itu tesis dan antitesis. Sintetis itu tengah-tengah dari polemik tersebut, dari tradisi antara tradisi filsafat peripatetik dan tasawuf. Suhrawardi mengemukakan tradisi filosofis baru yang disebut hikmah al-isyraq. Nah, Henry Corbin ini salah satu orang yang mengkaji pemikiran Suhrawardi. Selanjutnya teori dan konsep nih. Dalam bahasa Arab wujud berarti ada, yang ada. Bahasa Inggris existence. Nah, peripatetik menekankan bahwa segala sesuatu dimensi esensi kualitas dan wujud dimensi. Nah, dalam karyanya Organon, Aristotle menjelaskan bahwa eksistensi dapat dipahami dalam 10 kategori, antara lain substansi, kuantitas, quality, kualitas, nature, relasi, tindakan pasif, bertempat, when want to place, dan property atau negara bagian. Pandangan tasawuf, wujud diartikan sebagai keberadaan diri atau penemuan. Nah, jika kata bahasa Arab wujud berdasarkan arti etimologisnya, maka sangat dekat dengan ilmu. Kata bi dalam bahasa Arab berasal dari kata wujud yang berarti menemukan atau mengetahui sesuatu. Nah, metode penelitian dalam menguak isi jurnal ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data di mana dilakukan telah buku, terus literatur, catatan, dan juga laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti gitu. Nah, prolog awal hasil dari penelitian dan juga pembahasan mengenai biografi Suhrawardi. Nama lengkapnya Syihab ad-Din Ibnu Habash Imraq al-Futuh al-Suhrawardi yang lahir pada 1504
di Suhraward, daerah bagian barat ya, Iran. Dia mula-mula juga belajar filsafat dan teologi di Marog al-Din al-Jili. Juga guru dari ini Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian berpindah belajar dari Fakhruddin Al-Mardini itu. Nah, pemikiran Suhrawardi dipengaruhi oleh beberapa aliran. Secara genealogi saya kemukakan di dalam aliran yang pertama yaitu tasawuf. Nah, khususnya sebagaimana yang diungkapkan Al-Ghazali dan Halaj. Yang kedua, peripateisme, khususnya pemikiran Ibnu Sina. Sampai di sini sudah jelas adanya kombinasi antara pemikiran Suhrawardi dan filsuf sebelumnya. Terus dipengaruhi oleh Neoplatonisme, Pitagorisme, dan paham filsafat lain yang bersifat mistis. Terus juga Hermeneutisme dan kepercayaan Zoroastrian Persia. Nah, pandangan Suhrawardi mengenai wujud bisa dilihat bahwa menurutnya wujud bagi esensi tidaklah sama dengan predikat bagi subjek seperti diduga sementara orang, karena atas dasar prasangka tersebut esensi tidak mungkin ada sebelum, sesudah, atau bersamaan waktunya dengan wujud. Melalui dengan cara yang demikian rupa sehingga partikular tidak menjelma melalui wujud menentukan esensinya, melainkan terlepas darinya atau berada di sampingnya. Nah, namun dalam masalah wujud ia bersikap kritis terhadap pembuktian Ibnu Sina terhadap eksistensi wujud niscaya itu. Nah, Ibnu Sina mempertanyakan bahwa wujud adalah sebuah aksiden, bukan kepada esensi. Karena itu esensi mendahului eksistensi yang terbukti karenanya seluruh rangkaian entitas mungkin dibutuhkan sebab itu. Karena ia membentuk bagian rangkaian itu pada dirinya, maka ia membutuhkan sebuah sebab lain, dan seterusnya ad infinitum, infinite. Padahal sebuah rangkaian tak terbatas adalah rancu. Karena itu wujud niscaya yang bagaimanapun mustahilnya harus menjadi dasar bagi rangkaian itu. Juga ada dua ajaran filsafat Isyraqiyah. Pertama kaitan ontologis, yang kedua tentang epistemologi. Nah, cahaya adalah benda nyata yang dalam dirinya karena ketiadaan. Menurut Suhrawardi, semua cahaya berbeda tingkat entitas penampakannya, tergantung pada sifatnya. Namun gagasan emanasi Suhrawardi tidak hanya mengikuti teori yang dikembangkan oleh kaum Neoplatonis ya, tapi menggabungkan dua proses sekaligus. Proses pertama Suhrawardi dan teori emanasi. Nah, tapi tidak berbeda dengan Nurul Anwar kecuali tingkat intensitasnya. Nah, ketika cahaya pertama melihat Nurul Anwar, nah dalam Suhrawardi itu menyebutkan bahwa Tuhan itu sebagai Nurul Anwar. Ketika cahaya pertama melihat Nurul Anwar,
berdasarkan cinta dan persatuan, dia menerima cahaya abstrak kedua. Sebaliknya, ketika cahaya pertama melihat kemiskinannya, dia menimpa sifat dan keadaannya. Proses ini menjadi lingkup dasar dunia unsur. Kedua, ketika cahaya muncul, dia melihat Nurul Anwar tanpa durasi. Pada saat tertentu, cahaya pertama, cahaya kedua menerima 3 cahaya sekaligus, dan proses berikutnya yakni langsung dari Nurul Anwar, cahaya pertama yang bertambah. Nah, proses ini berlanjut ketika jumlah cahaya bertambah oleh orde 2 N-1 dari cahaya pertama. Nah, selanjutnya tentang hierarki wujud. Hierarki wujud. Nah, Surawardi mengatakan bahwa prinsip filsafat iluminasi adalah menerima kebenaran melalui pengalaman intuitif, kemudian mengembangkan dan membuktikannya secara logis, rasional. Nah, sebagaimana pancaran filosofis dalam peripateisme yang mendahulinya, berada dalam Isyraqiyah adalah hierarki dari atas ke bawah. Sederhananya, dalam filsafat emanasi, setiap tingkatan diidentikan dengan akal. Sedangkan dalam filsafat Isyraqiyah, hierarki tersebut diidentikan dengan nurul, cahaya. Ada beberapa tahap mencapai pencerahan atau isyraq. Fase ini pencapaian pencerahan dari Isyraqiyah. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai wujud dalam filsafat Surawardi itu